Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwah sekalian, alhamdulillah kita di malam hari ini dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam program Abum, yaitu Anda bertanya Ustaz menjawab, yang mana pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami kumpulkan dari sepekan sebelumnya akan kita bahas pada malam hari ini. Dan sekedar informasi bagi antum yang punya pertanyaan seputar permasalahan agama, bisa kirimkan pertanyaan ke nomor WhatsApp di 089775326668. Sekali lagi 089775326668, dan antum pun bisa menelpon langsung pada malam hari ini di saat kajian berlangsung dan bertanya perihal agama kepada pemateri kita di malam hari ini. Dan pertanyaan-pertanyaan yang masuk pada malam hari ini kami tampilkan narasinya di di YouTube. Di YouTube insya Allah ada di sana di keterangan insya Allah apa yang ada pertanyaan pada malam hari ini kami tampilkan di sana. Dan sebelum kita mulai pertanyaan pada malam hari ini, kita sapa dulu guru kita, ustadz kita yang sudah hadir menemani kita pada malam hari ini, yaitu Al-Ustadz Dr. Fauzi Hamid Basulana LCM PDI, yang mana beliau juga merupakan Ketua Fatwa MUI Provinsi Bali dan juga Ketua Dakwah Dewan Masjid Indonesia Chapter Bali. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum malam hari ini Ustaz? Alhamdulillah. Insyaallah. Tapi Ustaz, sebelum kita membaca pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, mungkin antum ada pendahuluan kepada pemirsa yang ada di rumah. Fadhil Ustaz. Bismillah. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd, teman-teman sekalian, kita tidak henti-hentinya minta kepada Allah Subhanahu wa taala ketakwaan. Kemudian Allah membersihkan jiwa kita, ya, karena itulah yang membuat kita ini semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita memintanya, ya, tujuannya adalah ya Allah menolong kita di dalam kita mendekatkan diri kepadanya. Dan mudah-mudahan kita semua dalam acara ini ya selalu terus berupaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu saja. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Dan pada malam hari ini adalah pertemuan yang ke-41 dari program Abum yang ada. Dan kita beranjak ke pertanyaan pertama, yaitu dari hamba Allah di Jakarta. Ustaz, beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Maaf izin bertanya, Ustaz, bagaimana jika banyak sekali doa yang ingin disampaikan kepada Allah Azza wa Jalla, karena banyaknya sampai bingung mau doa mulai dari mana dan bingung kapan saat yang tepat berdoa yang banyak ini. Sedangkan setiap harinya keinginan doa jadi bertambah. Apakah harus menyebutkan semua doa dalam setiap kesempatan berdoa sampai doa terkabul? Syukran Ustaz. Barakallahu fiik, ya, dari hamba Allah dari Jakarta ini. Memang benar, ya. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam surah Al-Baqarah, ya, di ayat-ayat puasa itu, di ayat 186 Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, jika hambaku bertanya tentang aku wahai Muhammad, maka katakanlah aku itu dekat. Ya, ini soal jawab yang pertama kali, ya, dalam Al-Quran di ayat 180. Kemudian Allah mengatakan, ujibud da'watad da'i dada'an. Aku akan mengabulkan, ya, seluruh permintaan hambaku jika dia meminta kepadaku. Ya, tapi apa syaratnya, kata Allah, falyastajibu li, ya, hendaknya dia memenuhi segala tuntutanku. Apa tuntutan Allah? Yaitu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Wal yu'minu bi, dan hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yarshudun. Ya, agar mereka itu dibimbing oleh Allah mendapatkan apa yang dia minta. Nah, yaitu makanya apa? Ya, antum pokoknya
apa yang antum minta ya kepada Allah, silakan ya, diperkenankan. Yang mana apa? Penuhi dulu ya, penuhi dulu syaratnya. Syaratnya apa? Mau ndak menjalankan perintah Allah, mau ndak menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala ya, dan bersabar terhadap apa yang Allah takdirkan kepada antum semua. Kadang-kadang masalahnya posisi doa itu ada 3 itu posisinya. Kadang dikabulkan kontan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saat itu juga. Langsung saat itu juga. Ya, kadang-kadang apa? Enggak dikabulkan. Tapi nanti dijadikan tabungan. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah Ali Imran ayat 185 ya, dan nanti itu semua permintaan-permintaan kita itu ya, yaitu dikabulkan oleh Allah di hari kiamat. Kadang-kadang ya, permintaan kita itu diganti oleh Allah dengan yang lebih baik, dengan yang lebih baik ya. Jadi kita mau minta motor, tak taunya kasih mobil, cuma ditunda sedikit gitu barangkali. Jadi kemudian para sahabat, kalau gitu ya Rasulullah, kalau gitu ya Rasulullah SAW, apakah kemudian kita banyak berdoa seperti antum ini? Jadi ditanyakan ya, banyaknya doa. Iya, bahkan Allah kan ya menambah lagi. Artinya apa di sini? Tetaplah berdoa, giat dalam melakukan ketaatan ya, karena kita tidak tahu kapan doa kita itu terkabul. Kita tidak tahu apakah langsung atau kemudian ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, atau kemudian digantikan yang lebih baik, kita tidak tahu. Nah, hamba Allah yang di Jakarta ini ya, antum lakukan saja, boleh. Tinggal nanti antum urut misalnya seperti di doa-doa ketika pagi dan petang. Nah, ada 25 doa. Dari ayat kursi, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian doa minta kebaikan hari itu, minta berlindung dari kemalasan ya, keburukan masa tua, kemudian minta kesehatan, minta rezeki ya, itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki yang datang tiba-tiba, kita tidak tahu ya, minta ya perlindungan dari kekufuran dan kefakiran ya. Nah, itu doa itu dibaca, itu semuanya doa di waktu pagi dan petang itu sudah mencakup seluruhnya. Nah, jadi antum tidak usah bingung ya, diurut saja ya. Biasanya kalau anak nyambung sama zikir pagi itu, jadi anak urut misalnya ayat kursi di tangan ini langsung, ayat kemudian qul huwallah, ayat sini qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas ya, kemudian Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, kemudian asbahna wa asbahal mukul, dan terus urut. Jadi kita akan ingat, oh di doa ini di sini doanya ini, di sini doanya ini, di sini doanya ini, di sini doanya. Itu tergantung dari kebiasaan antum, sehingga antum tidak perlu bingung ya. Jadi karena apa? Karena kita sudah terbiasa dengan ini, dengan menggunakan jari, dan Rasulullah SAW selalu menggunakan tangan kanan ya. Satu jari ini ya ada luas yang bisa dihitung 7 ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Bisa dihitung 3, bisa dihitung 4 ya. Kalau ada yang zikirnya 4 bisa dihitung, yaitu 100 kali. Ini kalau misalnya 100 kali, 1 kali jalan 33 nih ya. Yang ini masing-masing 7, yang ini jempol 5 dia, 1, 2, 3, 4, 5. 4 kali 7 28, ditambah 3 ditambah 5 ya, sehingga jumlahnya 33. 3 kali begini 99, tambah 1 100. Misalnya tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini baca bisa 100 kali, kemudian membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali ya. Tidak akan kemudian ya kita akan kehilangan luput. Kita harus ini fokus di sini. Kemudian istighfar
ya 100 kali, membaca istighfar 100 kali, itu juga akan mendatangkan rezeki kita. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ininya. Yang dianjurkan untuk berdoa dengan lafaz juga yang telah diajarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, oleh Rasulullah SAW di dalam ya hadis-hadisnya. Karena apa? Maknanya karena lafadznya simple, maknanya luas. Dan sudah teruji, maka dikatakan mujarrab, sudah teruji. Ya. Doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya itu sudah teruji, mujarrab. Bahasa Arabnya itu mujarrab. Dan kita yakin dengan doa-doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Berusahalah juga untuk menghafalnya doa ini. Nah, mungkin ini jadi penanya ini, Ustaz, bagaimana? Karena antum pakai bahasa Indonesia, bingung jadinya. Ya, sekarang kan sudah ada banyak ya buku-buku doa yang sunnah-sunnah. Antum itu aja, semuanya ada tercakup seluruhnya. Mau minta harta, Allahumma aksir mali wa waladi, ya Allah banyakkan hartaku. Ya, wa barik li fima ataitani. Itu juga, dan berikan keberkahan kepadaku apa yang kau ya berikan kepadaku. Gitu. Ya. Nah, itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mau banyak harta, banyak kesehatan juga ada semuanya. Perlindungan ada juga, semuanya ada lengkap seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik Ustaz, barakallahu fiik atas jawabannya, dan kita ke pertanyaan kedua ini dari Umi Lena. Dia bertanya, Ustaz, setelah salam sholat, sunnah bacanya apa ya? Apakah sifat 3 kali atau bagaimana? Barakallahu fiik ya. Ya, Umi siapa tadi? Lena. Umi Lena. Ya, di mana nih? Belum ada info Ustaz. Ya, di antah berantah ya. Pokoknya di mana saja antah berantah, maksudnya di mana saja anti berada. Insyaallah pertanyaan ini ya, ini pernah ditanyakan kepada Syekh bin Bas ya. Syekh bin Bas menjawabnya dengan hadisnya Thauban radhiyallahu anhu. Ya, karena Rasulullah SAW ya, idan sarafa min salati istaghfara salasan. Jadi Rasulullah SAW ya, kalau selesai sholat beliau beristighfar 3 kali. Wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya jalali wal ikram. Ya, yaitu mirip seperti sholat wajib. Ya. Ya, maka apa? 2 bacaan di atas ini ya, yang dimulai diurut dibaca secara urut setelah salam ini. Syekh bin Bas rahimahullah beliau mengatakan ya, yaitu boleh dibaca setelah sholat sunnah. Dulu juga Nabi melakukannya. Ya, ya tidak tidak dikhususkan di sini untuk ya sholat wajib saja. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi boleh. Jadi boleh. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Kita ke nomor 3 dari Salsabila di Riau. Riau di Pekanbaru kalau nggak salah tadi ya. Dia bertanya, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaikum Ustaz, izin bertanya. Bagaimana hukum seorang wanita menggunakan pakaian berwarna putih baik saat pernikahan ataupun tidak? Barakallahu fiik. Ya, boleh wanita itu memakai pakaian putih. Ya, selama tidak 7T. Apa itu? Ya, apa 7T itu? Ya, yaitu pokoknya ya, selama dia rumusnya 7T atau 8 ya kadang-kadang disebutnya. Pertama, dia harus tutup aurat, ya kan? Ya. Atur berpakaiannya secara Islam, ya, yaitu menutup aurat yang penting itu yang pertama. Kedua, tidak potongan dan tidak menutupi dada. Ya, tidak potongan-potongan itu macam-macam ini. Bus pandang ya. Ya, kadang-kadang ya. Ya, kemudian tidak menyerupai punuk unta, tidak transparan, tidak ketat, tidak tabarruj, tidak menyerupai lawan jenis. Nah, ini ada kurang lebih ada 7 atau 8-nya ya. Yaitu beberapa syarat ya tentang pakaian wanita. Yang penting tidak transparan, putihnya mungkin dilapis-lapis. Ya. Ya, boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja, tidak ada yang diharamkan. Tapi biasanya kan kadang-kadang
ya pakaian apa saja kelihatan dalamnya, lekuk tubuhnya. Ini tak boleh ini. Ya, tidak boleh hal-hal yang seperti ini. Dihindari hal-hal yang berlawan dengan syariah. Ya, dihindari seperti itu. Jadi tidak ada larangan yang pasti, larangan atau himbauan dari para ulama dengan pakaian putih itu, karena biasanya ya yang pakaian putih ini tidak dilapisi macam-macam, ya tidak dilapisi, jadi sehingga tembus pandang. Bahkan kadang-kadang warna kulit warnanya krem, Kelihatan, Ustaz. jadi sudah kayak orang telanjang. Nggak boleh. Ini namanya pelanggaran atau larangan dari agama. Tidak boleh. Jadi wanita itu membaca menggunakannya yaitu seolah-olah dia tidak berpakaian. Ya, ini namanya kasiat ariyat. Kata Rasulullah SAW, dia berpakaian tapi sebenarnya adalah telanjang. Tidak boleh. Yang penting itu. Jadi boleh saja insyaallah. Ya, kemudian tidak ketat, tidak ketat kelihatan lekukan tubuhnya, tidak boleh itu. Dan apakah ada pakaian khusus untuk wanita tuh warnanya apa? Untuk laki-laki warnanya apa gitu? Enggak ada. Bebas-bebas saja. Kalau warna hitam gimana, Ustaz? Itu lebih dianjurkan. Lebih dianjurkan warna-warna gelap. Sebaiknya memang itu. Wanita memang sebaiknya warna-warna gelap. Apalagi kemudian dia harus tutup seluruhnya. Jadi kadang-kadang dia menyentuh tanah kan. Kalau warna putih kan juga gampang kotor. Itu. Baik, Ustaz. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Abdullah di Riau juga. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ana izin bertanya, Ustaz. Seorang wanita yang sudah menikah dan sudah punya anak, lalu kemudian berzina. Bagaimana status anak tersebut, Ustaz? Soal nasab dan lain sebagainya. Apakah anak zina tersebut mahram bagi suami sah sang ibu dan saudara-saudaranya, kakak adik dari ibunya tersebut? Dan apakah wajib berbakti kepada ayah biologisnya si anak? Mohon penjelasannya, Ustaz. Syukran wa barakallahu fiik. Ini borongan nih pertanyaan. Ya. Ini banyak kasus terjadi, Ustaz. Pertanyaan banyak sekali. Na'udzubillah min dzalik ya. Na'udzubillah min dzalik ini. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan kita dilindungi dari hal-hal yang seperti ini. Makanya kita harus juga mawas diri, hati-hati. Apalagi kemudian juga hidup masih campur-campur mungkin di ini. Memang kita nggak akan bisa pungkiri ya, kita ke awal menikah pasti kita kumpul dengan orang tua kita, dengan mertua kita, kumpul dengan, maka kita harus punya prinsip menjaga dan mawas diri itu, masih seperti itu. Dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa kita mandiri, hidup sendiri. Hidup berpisah dengan itu lebih merdeka untuk menghindari namanya fitnah-fitnah seperti ini. Ya, barakallahu fiik. Ya, atas pertanyaan ini. Lalu bagaimana sekarang, Ustaz? Seorang wanita yang sudah menikah dan susahnya lalu kemudian berzina. Bagaimana status anak tersebut? Ya, anaknya memang sih bahasanya disebut anak zina. Tapi anaknya tidak bersalah. Yang bersalah adalah ibunya. Ibunya, dia dinasabkan kepada ibunya. Anak zina dinasabkan kepada ibunya. Ya, dan ini sudah pernah kita bahas dulu ya. Pernah kita bahas tentang anak zina ini. Ya, dinasabkan itu lebih kuat kepada ibunya. Ya. Lalu soal nasab dan lainnya sebagainya, apakah anak zina tersebut mahram bagi suami sah sang ibu dan saudara-saudara kakak dan adik? Kalau bagi suami ibu, karena memang dalam Al-Quran disebutkan di surah di surah An-Nisa itu ayat 21-22 atau 22-23 ya. Ya, itu disebutkan oleh 22-23 ya. 23-nya nih. Ayat ke 23-nya Allah mengatakan apa? Warabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikum allati dahaltum bihinna. Ya, dan anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Ya.
Berarti apa? Anaknya istri kita itu juga dia sebagai dia ya nasab dia kan anak istri kan. Walaupun tuh hasil hubungan anak istri, dia mahram dia, ya anak tiri. Ini jadi anak tirinya dia. Cuma kita tetap ya harus hati-hati. Ya, ini juga misalnya jadi ayah sambung, jangan kemudian gampang-gampangan. Banyak kasus. Ya, banyak kasus masalahnya. Seorang ibu harus melindungi anaknya. Ya, seorang ibu harus melindungi anaknya. Jadi sama. Ibu sudah berdosa lah, ibunya sih berdosa, sudah harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu anak ini karena ada dalam satu pembahasan tempo hari kita sudah pernah sebutkan ini, yaitu dia menjadi juga mahram bagi bapaknya, yang bapak dari suami kan dia dalam ini kan anaknya istri, dia haram dinikahi, nggak boleh. Nah, tapi kita tetap menjaga etika ini. Itu ini ya, mahram bagi suami yang sah, ibu ya. Lalu bagaimana saudaranya kakak? Nah, ini yang jadi permasalahan di kita ini. Ya, saudara dan kakak dan adiknya, dia kan menjadinya saudara seibu. Bukan sebapak. Bukan sebapak dia. Dia menjadi saudara seibu. Dia menjadi mahram juga. Ya kan, menjadi saudara seibunya walaupun dia anak zina. Ya, berarti masalahnya dia adalah anak zina. Dia jadi mahram juga, nggak boleh dinikahi, nggak boleh dia mahram, nggak boleh. Dan apakah wajib berbakti kepada ayah biologis si anak itu? Ya, logikanya kan nggak boleh dia kemudian melakukan durhaka kepada anak. Kalau dia tahu itu, ya, maka anaknya tetap berbakti walaupun kemudian, nah ini yang jadi masalah ini. Ya, ini yang jadi masalah. Sebagian dari kalangan Syafi'iyah mengatakan dia tetap jadi anak ayahnya. Karena memang khilaf di para ulama dia. Ya, khilaf di antara ulama masalah ini. Ya, maka kita ayah biologisnya ya tetap jadi ini. Ya, dia harus berbakti kepadanya. Kalau tanyaannya harus berbakti. Yang jadi khilaf nanti adalah ketika menikahkan, itu yang jadi khilaf. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini pertanyaan mungkin yang belum pernah menyimak kajian kita tentang masalah ini, dari si nasab oke lah, nyambung gitu kan. Artinya ke ibunya dan mahram juga nyambung itu kan. Dari sisi warisan gimana Ustaz? Barakallahu fiik. Ya, dari sisi warisan ya, ini jadi masalah ini. Anak ini dia tidak akan mewarisi kecuali dari ibunya. Dari ayahnya bukan. Nah, dia tidak mewarisi dari ayahnya. Ibunya boleh ya. Ada. Dari saudara ibu kan ada pasti dia. Ibu ada harusnya. Dari ayah ya ya bukan ayahnya kan berarti kan. Dari seibunya dia akan mewarisi warisannya dari seibunya ini. Ya karena memang anak ibunya, ya kan. Ya saudara seibunya barangkali nanti itu saudara seibu hitungannya. Nah, dari bagaimana dengan ayah biologisnya? Ya, dia misalnya cuma wasiat, tidak mewarisi. Wasiat boleh. Boleh Warisan wasiat. boleh. Ya, siapa tahu dia kaya banget. Kadang-kadang warisan lebih banyak. Kadang-kadang wasiat lebih banyak dari warisan. Iya, banyak warisan. Kadang. Iya. Allahu a'lam bishawab. Ya, kalau waris memang tidak mewarisi. Barakallahu fiik. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban tentang hal tersebut. Dan kita ke pertanyaan selanjutnya, ini dari Evi di Medan Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah bila kita tinggal di sebuah perumahan KPR termasuk terlarang? Padahal dulu anak belinya cash, cuma tadi kata teman lebih baik pindah, takutnya ada pengaruh yang tidak baik, efek dari lingkungan kita yang melakukan riba. Benarkah demikian Ustaz? Barakallahu fiik. Ya. Pokoknya selain ibadah, ya itu mubah dulu, boleh dulu. Ya, al-aslu fil ibadah ya, haramun, wal aslu fil asya mubahun. Ya, asal kalau ibadah
asal suatu ibadah itu haram dulu sampai kemudian ada dalil dari Allah dan Rasulnya. Ini harus kita jangan dibalak-balik. Ini ibadah itu haram dulu, melakukan apa saja ya, kalau tidak ada contohnya dari Allah dan Rasulnya, sudah berarti dia haram kita melakukannya. Kenapa? Karena yang ibadah itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengajarkannya, ya. Nanti melalui Rasulullah SAW nanti diajarkannya. Sudah tidak boleh lagi dibuat. Tidak menambah atau mengurangnya. Tidak boleh berinovatif apalagi berkreatif apalagi berinovatif. Nggak boleh. Ya, ibadah kita berbeda dengan ibadah mereka. Ibadah kita ya tanpa persembahan-persembahan. Ini gitu. Ya. Jadi alhamdulillah Allah tidak membutuhkan itu persembahan-persembahan. Diajarkan ibadahnya kita dari takbir. Itu dalam ibadah. Nah, ini pertanyaannya sekarang, di luar urusan ibadah, halal dulu. Sampai kemudian ada yang mengharamkan. Nah, masalahnya ini adalah apa yang kemudian KPR ya, apalagi sudah disebutkan belinya cash. Ya halal. Ngapain kemudian? Ya, yang penting sekarang itu bukan di situnya yang penting. Yang penting itu kemudian adalah ya lingkungannya. Lingkungannya ini enggak. Ya, kalau lingkungannya itu baik, nggak masalah, nggak ada pengaruhnya. Nah, jangan kita kemudian ya, kemudian kita ini dibingungkan misalnya. Kita dibingungkan dengan isu-isu dari teman-teman kita ini. Ya kan? Wah, nanti ada pengaruh-pengaruh gini. Akhirnya masuk di kepala kita ini. Akhirnya kita kemudian berandai-andai menghayal, oh jangan-jangan benar-benar nanti saya sial gini. Itu nanti akhirnya ya kita bingung sendiri, udah beli cash lagi. Ya. Jangan sampai kemudian kita ya terpengaruh dengan ini. Yakinlah apa yang kita lakukan ini sudah benar ya. Yang penting kita sekarang lihat lingkungannya. Kalau itu lingkungannya apalagi dekat masjid, lingkungannya muslim ya sudah, lebih baik antum tinggal di situ, nggak ada urusan, karena antum belinya adalah dengan cara cash, dengan cara yang halal, selesai urusan, nggak ada pengaruhnya. Wala tazira wajiratun wizra ukhra. Karena apa? Dosanya orang tersebut tidak akan berpengaruh dengan antum di sini, nggak ada pengaruhnya. Nah, apalagi antum melakukannya dengan cara yang halal, insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam. Masya Allah. Ya. Tapi Ustaz, jazakallah khairan. Kita ke nomor 6 nih, Cika di Denpasar. Dia bertanya, izin bertanya Ustaz, jadi begini, cerita nih, jadi begini. Insya Allah beberapa bulan lagi saya mengikuti seleksi masuk PTN dan berencana mengambil jurusan psikologi. Tapi dalam jurusan tersebut ada mata kuliah filsafat psikologi. Pertanyaan saya, apakah boleh saya mengambil jurusan tersebut Ustaz? Syukran. Barakallahu fiik ya. Yang namanya filsafat psikologi apalagi, bukan filsafat agama ya. Jadi ada filsafat ya, pendidikan Islam, ada ya. Filsafat itu kekuatan berpikir seseorang di dalam, misalnya di sini psikologi misalnya. Ya, ini dibolehkan, tidak ada masalah. Kecuali yang jadi permasalahan kalau filsafat urusan akidah, urusan agama. Itu tidak boleh. Ya, banyak dikritik oleh para ulama, bahkan Imam Syafi'i rahimahullah, kalau kalian menemukan orang yang berfilsafat dalam urusan agama, maka apa? Tangkap dia, ikat dia di pohon kurma, kemudian cambuk dia. Ya, dengan pelepah kurma lempari dengan sandal untuk menghinakan orang yang belajar filsafat agama. Tapi ini adalah psikologi, ilmu jiwa, enggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Ya, karena dia akan ilmu jiwa biasanya diambil dari ya
yaitu ya bagaimana ya perkembangan kejiwaan, pengalaman ya dari pendahulu ya, orang-orang yang menemukan misalnya psikologi ini kan biasanya ya berkenaan dengan kejiwaan seseorang. Namun ya sebaiknya memang adalah urusan kejiwaan ini ya, di dalam ya agama kita ada namanya tazkiyatun nufus. Ya, tazkiyatun nufus ya. Ini lebih kuat ya keilmuannya karena dari Al-Qur'an dan hadis yang kemudian diarahkan oleh para ulama. Ya. Yaitu qad aflaha man tazakka. Ya, surah Al-A'la. Ya, kemudian apa? Wa nafsi wa ma sawwaha falahamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya. Nah, ini berhubungan dengan tazkiyatun nufus. Ya, membersihkan jiwa. Ya, biasanya ya nanti dijelaskan dalam ini bagaimana orang tersebut ada gangguan jiwanya karena mungkin hatinya kotor. Ya, kita disuruh membersihkan hati. Tazkiyah itu maknanya takhliyah, yaitu taharah atau membersihkan semua pikiran kotor, semua akhlak yang buruk kita bersihkan. Dan makna yang kedua adalah tahliyah. Tahliyah itu artinya menghiasi. Ada takhliyah dengan kha, ini dengan ha, yaitu menghiasi jiwa kita dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Ya, menghiasi. Dan juga bermakna an-nama, ya, kemudian mengembangkan jiwa kita agar selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, meneladani Rasulullah SAW. Nah, itu adalah ya bentuk tazkiyatun nufus, kumpul dengan orang-orang yang soleh. Nah, ini baru dia ini. Dan bisa antum ya arahkan ya filsafat ini ke arah yang benar ya. Ya, kita kekuatan berpikir filsafat. Wallahu a'lam bissawab. Jadi nggak apa-apa Ustaz ya ngambil itu ya. Ya, kalau dia bukan filsafat agama. Ya, filsafat kan banyak orang berpikir ya. Ya, kekuatan berpikir. Cuma ini kan biasanya dari ya, pengalaman ya pendidikan. Tapi dia akan kosong kalau tidak dibarengi dengan Al-Quran. Jadi kalau fikir saja tidak ada zikir. Ya. Ini harus ada fikir dengan zikir. Kelebihan agama kita tuh ada fikir, ada zikir. Kalau mereka hanya berdasarkan fikir saja, yaitu logika saja, terbatas sekali. Karena hanya melihat dunia luar saja, dunia lahir yang nyata saja, tidak melihat dunia batin, kejiwaan seseorang. Itu lebih sempurna. Insya Allah kalau antum temukan nanti buat. Nah, gimana? Tergantung kita yang menafsirinya. Ya, tergantung kita yang menafsirinya dan kita menggiringnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan. Dan sekali lagi teman-teman, bagi antum yang punya pertanyaan seputar permasalahan agama, bisa kirim pertanyaan antum ke nomor WA 089775326668. Sekali lagi 089775326668. Dan antum juga saat ini pun bisa bertanya langsung dengan Ustaz, telepon langsung dengan Ustaz ke nomor yang tadi saya sebutkan di 089775326668. Kami masih menunggu dari antum bertanya langsung dengan Ustaz. Tapi Ustaz, sambil menunggu telepon masuk, kita ke pertanyaan selanjutnya ini dari Yogi di Denpasar. Sudah ada di pasar ini ya. Iya Ustaz. Yogi lain Ustaz. Oh, Yogi lain ini. Ya. Bismillah, Ustadz mau nanya hukum memberi makan anjing atau hewan yang diharamkan lainnya, apa itu termasuk sedekah juga Ustadz? Syukron. Barakallahu fiik. Ya, walaupun anjing yang diharamkan, namun kita tetap harus menyayangi sesama makhluk hidup. Ya kan? Memberikan makan atau minum kepada hewan yang kelaparan adalah perbuatan yang mulia, bahkan diperintahkan oleh agama, termasuk kepada anjing. Haramnya anjing adalah untuk dikonsumsi. Itulah mayoritas pendapat ulama. Begitu juga kemakruhannya memelihara anjing untuk hobi. Bahkan itu ada yang mengharamkan ya, karena orang yang memelihara anjing dia akan dikurangi amalannya.
ya sebesar 1 qirat setiap harinya. Naudzubillah min dzalik itu. 1 qirat itu ya adalah apa? Sebesar gunung Uhud. Ya, gunung. Maka apa? Kalau kita capek-capek kita beramal, habis terus amalnya gara-gara kita hobi ya melihara anjing. Naudzubillah min dzalik. Inilah yang kemudian kenapa ya, ulama mengharamkannya. Ya, sebagian memakruhkannya kalau memang itu ada kepentingan untuk berburu. Ya misalnya kemudian antum punya peternakan yang luas. Ya seperti misalnya apa namanya itu kayak film kartun atau apa namanya itu yang ada dombanya, ada anjingnya. Karena memang itu sound the sheep apa namanya itu. Ya kan. Ya itu kan memang ada yang ya anjingnya untuk menggiring dombanya. Nah, itu masih dibolehkan. Nah, itu memang sebagian memakruhkannya. Kalau ini ada hadis memang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika seorang lelaki sedang berjalan, dia merasakan kehausannya sangat. Lalu dia turun ke sumur dan minum. Ya, ketika dia keluar ternyata ada seekor anjing yang sedang menyurutkan lidahnya. Ya, menyeleti tanah basah karena kehausan. Dia berkata, anjing ini kehausan seperti diriku. Kemudian singkat cerita dia mengambil air lagi, turun lagi ke sumur. Ya. Lalu ya kemudian dia memberikan minum pada ini. Padahal ini adalah seekor anjing. Ya, kemudian Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Ya, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kita bisa meraih pahala dari binatang? Ya, beliau menjawab, setiap memberi minum pada hewan atau akan mendapatkan ganjaran, artinya mendapatkan pahala. Hewan apapun, ya kalau kita kasih makan dia lagi mau ambil pahala. Cuma juga kadang-kadang jangan bikin susah. Seperti apa, Ustaz? Seperti kemarin ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana Ustaz? Ada kucing ya ketabrak ya, antum merawatlah. Kalau mau rawat ketabrak, terus biaya operasinya 10 juta. Ya Allah, jangan utang antum gara-gara kok ini, gara-gara kucing, tak bilang. 10 juta. Apalagi antum baru nikah, tak bilang. Antum ngapain disibuki dengan kucing? Iya kan? Ya sudah, antum kalau tak sanggup merawatnya jangan dipelihara. Jangan dirawat, kasih tetangga, kasih ini semuanya. Ya, atau tinggalkanlah. Ya, kita ya bukan ini, jangan sampai kemudian kadang-kadang orang berlebih-lebih sampai kayak manusia. Ya, merawat anjing sampai luar biasa, merawat ini luar biasa, sampai keluar, sampai ngutang sana ngutang sini. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai seperti itu. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ya. Baik, jazakallahu khairan. Kita ke pertanyaan selanjutnya ini dari Nenden Susilawati. Ini nggak ada jelasin juga gimana. Dia bertanya, Ustadz, saya mau bertanya tentang asuransi jiwa untuk ahli waris. Saya ikutan dipotong tiap per 3 bulan sudah dipotong dari tabungan saya. Perjanjian 7 tahun. Itu gimana Pak Ustadz? Barakallahu fiik. Ini masalah asuransi, masalah yang paling pelik. Pelik banget. Ya, pelik banget ini. Ya, asuransi itu ya yang dibolehkan itu ta'awuni. Ya, ta'awuni. Yang di dalamnya hanyalah ya, tabaruat. Ya. Akad tolong menolong saja. Ya. Dan asuransi seperti ini ya nanti akan ada pembahasan tersendiri. Ya, ta'awuni, tabaruat. Ya. Makanya ada yang mengatakan BPJS misalnya. Ya, tabaruat ini seperti ini yang tidak memberatkan. Ya, walaupun nanti ada ya pembicaraan khusus masalah ini juga, ada khilaf di antara ya, para ustadz atau para ulama karena ada denda dan sebagainya. Tapi katanya ada yang ini. Karena itu memang ya perhitungan mortalita ya dari 1000 orang barangkali ada yang kena sakit 1-2 orang, kemudian ta'awuni untuk menolong ini. Namun yang lainnya itu sebaiknya memang dilihat dia. Kalau dia modelnya tabungan ya sama-sama menguntungkan, nah ini juga memang tetap jadi pembicaraan kalangan para ulama. Ya, antum lihat kembali kepada ya para ulama lebih aman. Nah, lebih baik memang
ada memang di antara, kalau kita sendiri ada keuangan-keuangan yang memang kita poskan untuk kita jaga-jaga untuk diri kita, itu tabungkan apa kek ya, diposkan, misalnya dibelikan tanah, dibelikan ya emas ya, barangkali nanti ada apa-apa ya kita bisa jualnya untuk berobat dan sebagainya. Allahu alam ya, wallahu alam. Hal yang seperti itu lebih dianjurkan oleh para ulama seperti itu, dan kita keluar daripada khilafnya asuransi ya dan lain sebagainya. Wallahu alam bisawab. Ya. Agak repot juga saja karena Ini orang asuransi ketika datang manis, tapi ketika susah. Kadang-kadang ada ya istilahnya mereka ya didengarkan, yang penting dipahami, didengarkan dipahami gitu. Aduh, tidak dicarikan solusi juga ada seperti itu. Nah ini ya teman-teman sekalian, kadang-kadang ya itu ya kita bermasalah dalam hal-hal yang seperti itu. Maka sebaiknya memang ya kita hati-hati menjaga kesehatan kita. La qadarullah, mudah-mudahan jangan sampai Allah takdirkan kita sakit. Ya, diperhatikan makanan-makanan kita ya. Maka juga kita tidak boleh juga boros terhadap ya keuangan kita. Maka kita tabung ya. Nah kalau ada yang ta'awuni, yang model kata sebagian ya, kita ikut yang ta'awuni saja ya, yang tabarruat seperti itu ya, itu yang mudah-mudahan ya menjadi solusi ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan tambahan Ustaz dari Agus di Denpasar. Dia bertanya, Ustaz izin tanya, apakah berdosa orang tua yang membiarkan anaknya lari-larian pas saat sholat jamaah berlangsung, padahal orang tuanya sudah sering dikasih tahu tiap hari bahkan? Syukran Ustaz. Barakallahu fiik ya, mendidik anak ya ke masjid itu bukan hanya sekedar sholatnya, tapi yang diajarkan tuh etikanya. Kalau seandainya ya antum ya mau mengajak anak ke masjid, maka diajari etikanya. Jangan sampai dia mengganggu kehusuan orang sholat. Nah, apalagi kalau ada yang merasa terganggu di sini ini. Kalau memang sebenarnya belum usia ya 7 tahun ya, usia SD misalnya ya itu ya lebih baik dia sholat sama ibunya di rumah aja ya. Tapi kalau misalnya dia sudah mulai memayis, bisa diberitahu, nah antum aja mulai kena sedini mungkin, tidak apa-apa ya, karena memang dan tidak boleh kita melarang anak-anak itu, maka kita harus kasih tahu dia, dipegang. Makanya kenapa dianjurkan anak-anak itu di sebelah orang tua, yang tidak boleh dia jatuh masjid dia kumpul anak numpuk. Orang tuanya harus tarik, ayo nak sholat, jangan nanti anaknya main di luar, main ini ribut, baik. Kadang-kadang ada anak yang lewat sana kemari, dia tidak boleh ganggu, akhirnya mengganggu kehusukan ibadah, menyebabkan orang kemudian antum bisa juga berdampak juga ya, karena antum menyebabkan orang itu tidak khusyuk, yang bisa berdosa juga ya, bisa berdosa juga. Jadi ya ketika mengajak anak ke masjid, betul memang mengenalkan lingkungan, membiasakan mereka, tapi jangan lupa ajarkan etikanya di masjid ya. Ajarkan etikanya di masjid ya. Jangan sampai ketika di masjid orang tuanya sibuk dengan urusan dia sendiri, anak-anak biarin lari-larian. Nggak boleh. Jadi harus itu ya, harus ada yang membimbingnya ya, harus ada yang membimbingnya. Tapi Ustaz, syukuran jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz dari juga jelas dari mana. Beliau bertanya, Ustaz, apa hukumnya jika kita menerima gaji dari seorang non-muslim? Barakallahu fiik, boleh-boleh saja. Sekali lagi, itu adalah ya pekerjaan yang halal ya, yaitu di luar ibadah, boleh-boleh saja. Yang penting dia tidak ada syarat macam-macam ya, nggak boleh ada syarat, oh nanti kamu ikut saya ya, harus menyembah ini saya. Oh enggak, itu kalau ada syarat-syarat seperti itu ya antum tinggalkan ya, antum tinggalkan.
Jadi tidak usah kerja di tempat itu. Ya, kalau dia memenuhi syarat apa macam-macam sehingga kemudian antum keluar daripada agama, enggak boleh. Ya, tidak boleh seperti itu. Tapi memang ada seperti itu, Dad? Ada. Kemudian kita ya disibukkan dengan apa namanya ibadah-ibadah mereka misalnya. Nah, ini tidak boleh. Ini lebih baik antum keluar aja dari situ. Ya, lebih baik antum keluar dari situ yang mana ya kita ya menjaga akidah kita. Ya, jangan sampai menjual dengan gaji kita, ya, gaji yang kita peroleh. Nah, ini yang tidak boleh ini. Atau semisal orang yang orang yang bekerja di perusahaan non, cuman nggak boleh jilbab gitu juga harus. Itu harus antum pikirlah. Kadang-kadang ada orang aneh-aneh yang sudah tahu tuh non, kemudian diberikan persyaratan yang macam-macam, disuruh kadang-kadang cari putrinya disuruh berhias dengan menor. Ada dulu ya Allah sedih dan lihat ya sudah bagus yang jadi guru ngajar ya dengan pakaian jilbab ini, akhirnya kemudian beranggapan kalau jadi guru ngaji berapa Ustaz gajinya Ustaz, tidak cukup nih. Terus memangnya jadi apa nih? Oh, jadi ini aja ya, penjaga toko. La ilaha illallah. Akhirnya kelihatan ya Allah, dan didukung lagi oleh orang tuanya. Ini orang tuanya ikut berdosa dalam hal ini. Ya Allah. Ya, kemudian anaknya dijual seperti itu di tempat-tempat yang tidak layak sebagai anak wanita untuk kemudian menjaga toko. Naudzubillah min dzalik. Hal-hal yang seperti ini ya ini harus ditinggalkan, berhenti, cari tempat pekerjaan yang lebih aman dan lebih kemudian ya kita harus lebih pandai-pandai memilih yang halal. Dan bisa jadi walaupun gajinya kecil, insya Allah berkah Ustaz ya. Insya Allah. Insya Allah seperti itu. Ya, lebih baik. Keberkahan yang kita cari. Keberkahan yang kita cari ya. Tapi Ustaz, ini ada pertanyaan terakhir mungkin insya Allah dari Yudo di Denpasar. Beliau bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya KB steril dengan alasan kesehatan atau anjuran dari dokter? Alasan disteril dengan alasan kesehatan? Alasan kesehatan atau anjuran dari dokter. Barakallahu fiik. Ya, memang itu dibolehkan dalam urusan-urusan kita menjaga jiwa. Kan tempoh hari kita sudah kita belajar panca jaga. Ya kan, ada 5 yang perlu dijaga itu, yaitu ajak harta supaya antum itu dalam bahasa Arabnya daruriyatul khamsah. Ya, 5 yang patut dijaga, yaitu kita singkat ya, yaitu pertama A-nya ya, yaitu menjaga agama yang kita perlu jaga. Kemudian J-nya menjaga jiwa, dia masuk menjaga jiwa di sini, ya kan. Kemudian A-nya menjaga akal, ya. Kemudian K-nya menjaga keturunan, ya. Kemudian menjaga harta. Tujuan syariat Islam itu dibentuk ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk 5 hal ini. Ya, kalau misalnya kata dokter ya itu dengan cara disterilkan itu untuk menjaga kesehatan daripada si ibu misalnya, dan itu bisa membahayakan dirinya barangkali ya. Nah, itu lebih baik dilakukan dia. Ya, lebih baik dari. Tapi kalau memutus keturunan, ini tidak boleh. Kadang ada orang malas mau punya anak lagi lah. Ini jadi masalah ini. Jadi masalah. Kenapa dia putus keturunan? Jangan-jangan nanti mati anaknya semuanya. Sebelumnya. Nah, ini bahaya seperti ini. Tapi kalau dalam rangka menjaga keselamatan ibu, ya, nah ini boleh dia lakukan karena ini dalam rangka menjaga jiwanya. Allahu a'lam. Menyambung ini, Ustaz, bagaimana jika suaminya pengen punya anak lagi, tapi dari anjuran dokter si istri sudah nggak boleh punya anak lagi? Gimana, Ustaz? Wah. Ini harus cari lahan lain ini. Ya,
itu yang jadi masalah. Karena banyak kejadian seperti ini, Ustaz. Ya. Nah, si istri harus belajar ya menerima keadaan dan harus belajar juga ya harus punya asisten untuk suaminya lagi. Dan ini yang memang ini berat ya, tapi ya Allah nanti ya ini kadang-kadang yang tidak dipikirkan sama ya para wanita. Mohon maaf ini Gimana, Ustaz? ya, karena bukannya begini, itu kalau memang sudah ya tidak mampu punya keturunan, maka apa harus direlakan. Kan nabi ada 124.000 nabi, 313 atau 315 rasul umat ini. Dari sekian ribu itu ada 2 nabi yang ada kalimat uswatun hasanah. Ada kalimat uswatun hasanahnya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Coba ketika Nabi Ibrahim alaihissalam di surah Al-Mumtahinah diulangi 2 kali oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu diulangi 2 kali oleh Allah Subhanahu Wa Taala khusus Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Dan ketika disebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan yaitu laqad kanat fihim uswatun hasanah. Contoh yaitu fi Ibrahim walladzina ma'ah. Yaitu yang ada pada diri Nabi Ibrahim dan keluarga yang bersama Nabi Ibrahim, itu keluarganya. Coba aja yang kita mau lihat di sini. Sayyidati Sarah radhiyallahu anha. Istri pertama daripada Rasulullah SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini alaihissalam. Beliau adalah wanita tercantik nomor 2. Bayangkan, nomor 2 katanya dalam satu riwayat setelah Sayyidati Hawa radhiyallahu anha. Tapi beliau waktu itu belum bisa punya keturunan, sehingga kemudian sudah nikah sama ada yang mengatakan pembantunya, ada yang mengatakan yaitu Sayyidati Hajar. Sayyidati Hajar. Akhirnya apa? Ketika hamil ada kecemburuan. Nah, dari kecemburuan ini akhirnya apa? Dia wallahu a'lam. Ada yang mengatakan kemudian hormonnya itu ovumnya itu kemudian muncul, sehingga akhirnya kemudian diberikan keturunan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ketika itu sudah usia menopause, makanya kan dalam Al-Quran sudah usia menopause. Masya Allah. Makanya kan Sayyidati Sarah ini kan ketika diberitahu oleh malaikat yang lewat mau menjalankan tugas untuk membalikkan negerinya Nabi Lut alaihissalam, itu kan lewat itu, sehingga dia diberikan kabar bahwasanya Sayyidati Sarah yang akan punya anak. Dia tertawa, aku bisa punya anak sudah umur tua kayak gini. Tapi Allah Maha Pencipta, Maha Pencipta. Di situ kemudian wallahu alam. Ini barangkali ini adalah hikmah dari kecemburuan, barangkali wallahu alam hormonnya naik, kemudian dia akhirnya punya anak keturunan. Kadang-kadang begitu. Kalau Nabiullah Ibrahim alaihissalam punya istri 2, apalagi manusia biasa kan gitu. Tidak ada yang mustahil. Nah ini jadi kita belajar, dan itu memang sifat wanita, pasti dia ada kecemburuan karena fitrahnya seperti itu. Karena fitrahnya seperti itu, semua para istri itu, dan itu wajar. Anti cemburu, cuma anti juga harus berpikir, kalau seandainya saya tua ini harus pikirkan. Akhirnya apa? Kadang-kadang nih cuma ana lihat beberapa ibu yang tadi yang barangkali tidak menerima, ternyata apa? Anak dari istrinya dia cemburu, lalu berbakti kepada dirinya.
sayang kepada dirinya, kemudian Tuhan tidak dibuang. Dan itu tidak sedikit, ibu-ibu sekalian, tidak sedikit. Masa tua gak punya anak, ternyata anak dari suaminya yang bisa menjaga dirinya. Wallahu a'lam. Kan kita harus melihat positifnya. Ya, kita melihat positif. Wallahu a'lam. Dan Ana juga pernah bertanya langsung ke salah satu pakar, Ustaz, tentang Ustaz. Ana nanya gini, Ustaz, bener nggak jikalau misalnya ya seperti tadi antum info, Ustaz, katanya sih itu hoax, tapi hoax yang benar, Ustaz, itu jadinya bisa membangkitkan apa sih, kecemburuan di rahim gitu, Ustaz? Bukan hoax. Hoax yang betul maksudnya. Iya. Buktinya Siti Sarah, Sayyidati Sarah. Itu kan coba aja, apakah hoax cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya, itu sudah kisah nyata. Ya, terlepas dari takdirnya. Ya Allah, itu seperti itu ini ya. Itu kan kemudian dijadikan pelajaran. Bisa jadi dari itu semua. Wallahu a'lam. Nggak ada yang nggak mungkin kalau Allah sudah Tidak menakdirkan. mungkin. Allah menakdirkan. Yang kemudian dia punya guru ya. Dulu Syekh Nahari hafizahullah, yang mudah-mudahan Allah menjaga beliau. Jadi beliau ketika ditugaskan ngajar di Libya di Jakarta, nggak punya keturunan. Lalu ngangkat pembantu, kata Syekh Nahari, bilang izin sama istrinya, bagaimana kalau kita nikahkan aja, ini bukan mahram kita nih. Ya sudah, nikah aja. Ternyata apa? Masya Allah, ya, punya keturunan istri. Dari pembantunya. Akhirnya istrinya apa? Juga punya keturunan. Masya Allah, Allah Akbar. Masya Allah. Karena dengar kemudian apa, dibawa semuanya, diambilkan pembantunya dijadikan warga negara Saudi juga, dicarikan jinsiyah. Wallahu a'lam. Jadi ini kisah nyata. Ya, hafizahullah, mudah-mudahan guru anak ini Masya Allah dipanjangkan umurnya. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Tapi Ustaz, kita akhiri saja pertemuan pada malam hari ini karena pertanyaan sudah habis, dan kita juga ada tambahan pertanyaan tadi, 3 pertanyaan yang sudah kita baca. Dan bagi teman-teman yang punya pertanyaan seputar permasalahan agama, nanti bisa tulis di WA 089775326668. Dan bagi antum yang sudah mengirimkan pertanyaan hari ini yang belum kami baca, yang belum kami bahas, insya Allah pertanyaan akan kita bahas pada pertemuan pekan depan. Sekali lagi, bagi antum yang sudah mengirimkan pertanyaan pada malam hari ini, insya Allah pertanyaan yang sudah antum mengirimkan akan kita bahas pada pertemuan pekan depan. Tapi Ustaz, sebelum kita akhiri, mungkin antum ada sedikit sepatah dua patah kata untuk menutup kajian pada malam hari. Barakallahu fiik, teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya, nggak ada manusia ini tanpa masalah. Ya, karena kita ya pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, ujian-ujian itu ada berupa ya kebaikan, ada berupa keburukan. Ya, maka jangan lupa kata Allah Subhanahu wa taala, yang paling utama dan yang paling pertama adalah selalu kembali kepada dirinya. Karena Allah Subhanahu wa taala ya yang menciptakan kita, maka Allah yang akan juga ya memberikan solusi kepada kita. Ya, kembalilah ke agama, insyaallah ya pasti akan diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik pemirsa, dengan demikian kita akhiri saja pertemuan album ke-41 pada malam hari ini dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam.